Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Abadi. Nah, pada pertemuan kali ini saya khusus akan membahas terkait bagaimana cara mengisi atau menyusun neraca lajur dari UD Abadi. Nah, untuk bentuk neraca lajur atau worksheet itu, yang biasa disebut worksheet, ini kira-kira seperti ini ya, ada kolom kode akun, ada nama akun, ada kolom neraca saldo, ada penyesuaian neraca saldo, ada rugi laba, dan ada kolom neraca terakhir. Nah, proses pengisian atau penyusunan neraca lajur ini cukup mudah dan saya rasa tidak terlalu sulit ya. Yang pertama, untuk kode akun, nama akun, dan kolom neraca saldo, ini bisa kalian isi memindahkan data trial balance 31 Desember ini. Ya, jadi kode akun, nama akun, ada sisi debit atau saldo debit dan saldo kredit yang ada di trial balance 31 Desember, semuanya ini, oke, nama akun dan saldo-saldonya ini, silakan kalian pindahkan ke neraca lajur kolom kode, nama akun, dan kolom neraca saldo ini. Kalian pindahkan ke sini. Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian hasilnya kira-kira seperti ini. Dan ini sama hasilnya dengan neraca saldo atau trial balance 31 Desember ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, silakan kalian jumlahkan untuk sisi debit dan kreditnya. Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian di sini kasih jumlah. Ini untuk baris jumlahnya. Oke, ini untuk kolom kode akun, nama akun, dan kolom neraca saldo. Jadi kalian cukup memindahkan saja dari laporan trial balance mulai dari kode akun, nama akun, saldo debit, dan saldo kredit. Ini semuanya kalian pindahkan ke neraca lajur kolom kode akun, nama akun, dan kolom neraca saldo debit dan kreditnya. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya untuk kolom penyesuaian, kalian tinggal posting saja atau ambil dari jurnal penyesuaian yang terakhir kemarin kita buat. Ya, di sini untuk jurnal penyesuaiannya sendiri kita ambil dari data rekapitulasi ini. Jadi data yang ada di data rekapitulasi ini silakan kalian pindahkan ke neraca lajur kolom penyesuaian ini. Caranya juga cukup mudah. Yang pertama, misalkan kita akan coba pindahkan akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini yang dari sisi debit terlebih dahulu, kita akan coba masukkan ke neraca lajur. Kita mulai dari sisi debit dulu ya. Kita masukkan ini semua. Oke, kita masukkan untuk kode akun 1/400. Kita cari di sini kode akun 1/400 berarti yang ini. Oke, tadi di penyesuaian untuk kode 1/400 ada di sisi debit 6.650. Kalian pindahkan di kolom penyesuaian sisi debit seperti ini. Ya, seperti itu. Lalu kemudian untuk yang kedua kode akun 11600. 11600 berarti yang ini. Oke, kita masukkan di kolom penyesuaian juga di sisi sebelah debit. Ya, seperti ini 1.325 karena di sini di sisi debit. Oke, 21500 kita ambil 21500 berarti ini ya untuk akun PPN outcome tadi di sisi debit kita letakkan di kolom penyesuaian sisi debit seperti ini. Ya, silakan saya rasa lakukan terus seperti itu dari kode ini semua. Begitupun dengan yang ada di sisi kredit ya. Untuk yang 1/1700 kita cari 1/1700 berarti yang ini tadi ada di sisi sebelah kredit. Kalian masukkan di kolom penyesuaian sisi sebelah kredit jika kalian nanti memasukkan yang sisi sebelah kredit seperti ini. Contohnya 1/1700 muncul di sisi kredit nilainya 1.250. Kalian masukkan di sini 1/1700 tadi muncul di sisi sebelah kredit. Maka kita masukkan di di neraca lajur kolom penyesuaian sisi kredit. Ya, seperti itu. Nah, silakan kalian masukkan semua ya akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini baik debit maupun kredit kalian masukkan semua di neraca lajur kolom penyesuaian ini. Nah, kira-kira nanti kalau sudah kalian masukkan semua, hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya kira-kira kalau sudah dimasukkan semua ke kolom penyesuaian. Setelah itu baru kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya, mestinya harusnya balance 102.393.750 dan jumlah ini pun seharusnya juga sama dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaian. Seperti itu. Lalu kemudian yang selanjutnya kita masuk ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk kolom neraca saldo disesuaikan, ini diisi
sumber datanya adalah kita ambil dari neraca saldo dan kolom penyesuaian. Jadi neraca saldo disesuaikan itu adalah akumulasi kolom neraca saldo dan penyesuaian ini. Contoh misalnya di kolom neraca saldo di sini muncul saldo sisi debit 1.127.260, tetapi di kolom penyesuaian di sini tidak muncul saldo. Jadi artinya debit ini ditambah 0, otomatis ini akan jadi saldo di sebelah debit di kolom neraca saldo disesuaikan. Oke, ini pun sama, di neraca saldo muncul saldo debit, di penyesuaian tidak ada. Otomatis ini kita pindahkan saja di sisi sebelah debit sebagai saldo debit. Dan ini pun sama, seperti itu. Lalu kemudian untuk yang allowance for debt full debt, perhatikan di neraca saldo muncul saldo kredit. Di kolom penyesuaian muncul saldo di sisi debit. Oke, kredit ketemu debit. Karena saldonya lebih besar di kredit, maka saldo kredit ini kita kurangkan dengan saldo di penyesuaian yang di sisi debit. Berarti 12.800.000 dikurangi 6.650.000. Karena selisihnya atau saldonya lebih besar di kolom kredit, maka saldonya atau selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Jumlahnya adalah Rp6.150.000. Seperti itu ya. Jadi jika neraca saldo ada sisi kredit, penyesuaian ada sisi debit, tinggal disesuaikan saja selisihnya besar yang mana. Kalau selisihnya besar di sisi kredit, letakkan saldonya di sisi sebelah kredit. Kalau jumlahnya lebih besar di debit, maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit, seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk merchandise inventory di neraca saldo ada saldo debit, di penyesuaian dia kosong, tidak ada. Otomatis ini akan menjadi saldo debit di kolom neraca saldo disesuaikan. Lalu kemudian untuk store surplus di neraca saldo muncul saldo debit. Lalu di penyesuaian juga muncul saldo debit. Oke, di neraca saldo muncul saldo debit, di kolom penyesuaian muncul saldo debit. Debit ketemu debit, ini kita jumlahkan, letakkan di kolom neraca saldo di sisi debit jumlahnya. Seperti itu. Ya, lakukan seperti itu terus sehingga jika sudah kalian masukkan semua atau sudah kalian akumulasi antara kolom neraca saldo dan penyesuaian, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah diisi maka jumlahnya mestinya juga harus balance antara debit dan kredit. Seperti itu ya. 2.755.518.790. Oke, itu sudah sama. Oke, itu untuk kolom neraca saldo. Oke, sekarang kita masuk ke kolom rugi laba atau kolom laba rugi. Nah, untuk mengisi laba rugi atau kolom laba rugi, ini kalian tinggal berpatokan pada data yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Kalau bicara tentang rugi atau laba, atau bicara tentang laba rugi, maka kita akan bicara tentang akun-akun yang berhubungan dengan akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Nah, akun pendapatan dan beban itu adalah akun-akun yang kodenya dimulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Ya, ini adalah akun-akun yang terkait atau berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Baik itu pendapatan operasional maupun pendapatan non-operasional dan beban operasional maupun beban di luar operasional. Jadi data inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun atau untuk mengisi kolom laba rugi. Kalau kita lihat, karena data kita berpatokan pada data neraca saldo disesuaikan, maka saldo pendapatan dan beban yang dimulai dari kode 4 sampai kode 9, berarti data saldo inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom laba rugi ini atau kolom rugi laba ini. Nah, sehingga jika kita sudah dapatkan data saldo untuk mengisi kolom rugi laba ini, kita tinggal pindahkan saja di sini. Oke, contohnya misalnya di sini di neraca saldo disesuaikan, yang pertama untuk sales itu ada saldo kredit, maka kalian pindahkan saja di sisi sebelah kredit untuk di kolom rugi laba ini. Ya, kalian pindahkan seperti ini. Oke, lalu untuk sales retur itu ada di sisi sebelah debit. Maka di rugi laba pun kalian pindahkan di sisi sebelah debit. Jadi saldo debit yang ada di neraca saldo pindahkan di debit untuk di kolom rugi laba.
Ya, seperti itu. Jadi disesuaikan yang debit kita pindahkan ke debit, yang kredit kita pindahkan ke kredit. Jadi setelah kalian sudah pindahkan semua, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah saldo-saldo untuk mengisi kolom rugi laba. Kemudian setelah itu baru kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Ya, hasilnya kalau kita lihat ini tidak balance. Tentu tidak balance karena untuk saldo yang ada di sisi debit ini menunjukkan saldo untuk akun-akun yang berhubungan dengan beban. Tetapi kalau saldo yang ada di sisi kredit ini adalah menunjukkan saldo-saldo pendapatan. Jadi karena saldo sisi kredit itu menunjukkan saldo pendapatan dan sisi debit itu menunjukkan saldo beban, maka jika kita lihat di sini jumlah kredit dia ternyata lebih besar dari jumlah debit. Itu artinya bahwa jumlah pendapatan kita itu lebih besar dari nilai atau jumlah beban kita. Jadi di sini kalau kita lihat secara kasat mata, jika sudah tahu pendapatan lebih besar dari jumlah beban, maka bisa dikatakan ke perusahaan kita untung. Nah, untuk mengetahui berapa nilai laba bersih usahanya, maka sisi kredit ini dikurangi dengan sisi debit. Letakkan hasilnya di bawah sisi debit sini. Maka ketemulah nilai 388.416.250. Inilah yang disebut dengan laba bersih usaha. Ini didapat dari saldo kredit ini dikurangi dengan saldo debit ini. Maka setelah itu kita jumlahkan ke bawah, beban plus laba hasilnya ketemu 1.298.200.000. Ini pun kita turunkan ke bawah sehingga debit dan kreditnya balance. Jadi kalau ditanya berapa nilai laba usaha kita, maka bisa kita jawab hasilnya adalah 388.416.250. Ini adalah beban, ini adalah laba usaha kita. Oke, itu untuk kolom rugi laba. Sekarang kita masuk ke kolom neraca. Nah, jika rugi laba tadi kita ambil data atau ambil saldo yang ada di kolom neraca lajur mulai dari kode 4 ke bawah atau mulai dari kode 4 sampai dengan kode 9, maka untuk mengisi kolom neraca ini kebalikannya. Jadi untuk mengisi kolom neraca, kita mengambil data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Karena neraca itu berhubungan dengan harta, utang, dan modal, berarti untuk mengisi kolom neraca ini, kita mengambil data-data akun mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode 3. Ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun harta, hutang, dan modal. Seperti itu. Jadi untuk membedakan ini dengan kolom laba rugi dan neraca, saya bedakan dengan warna seperti ini. Jadi yang warna hijau ini, yang kode akun 1 sampai dengan kode 3, ini kita gunakan untuk mengisi kolom neraca, sedangkan untuk untuk kode akun 4 sampai dengan kode 9, ini kita gunakan untuk mengisi kolom rugi laba ini. Oke, jadi kalau kita perhatikan data yang kita ambil tadi adalah dari kode 1 sampai dengan kode 3, yaitu saldo yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Berarti data ini. Oke, berarti data ini yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom neraca. Seperti itu. Ya, jadi untuk kolom rugi laba dan neraca itu mengambil datanya dari kolom neraca lajur disesuaikan. Untuk yang kode 4 sampai kode 9 kita masukkan ke kolom rugi laba. Untuk kode 1 sampai dengan kode 3 kita masukkan di kolom neraca ini. Ya, jadi untuk 4 sampai 9 kita masukkan di rugi laba, 1 sampai 3 kita masukkan di kolom neraca. Oke, seperti tadi yang debit kita masukkan debit. Oke, yang ini debit kita masukkan debit. Yang kredit kita masukkan di kolom sebelah kredit dan seterusnya seperti itu. Jika sudah kalian masukkan semua saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca, lalu kalian jumlahkan ke bawah. Nah, setelah dijumlahkan di sini terlihat hasil itu pun tidak balance antara debit dan kredit itu tidak balance. Ternyata lebih besar kolom debit yaitu 1.845.735 rupiah. 1.845.735.000 sedangkan di sisi kredit 1.457.318.750. Ini tidak seimbang atau balance. Kalau kita lihat bahwa kolom neraca itu menunjukkan saldo harta, hutang, dan modal, maka di sisi debit ini menunjukkan saldo harta. Sedangkan sisi kredit menunjukkan saldo hutang plus modal. Jadi ternyata di sini kalau kita lihat harta lebih besar dari hutang plus modal kita.
Maka jika kita cari berapa nilai selisihnya, mestinya selisihnya sama dengan selisih laba. Sekarang kita coba kurangkan nilai harta ini dikurangi dengan nilai hutang plus modal. Maka ketemu nilai selisihnya adalah 388.416.250. Selisih kolom neraca dengan selisih kolom rugi laba, ini selisihnya sama. Kalau ini selisih laba, ini selisih harta. Oke, setelah itu baru ini kita jumlahkan, kita letakkan di bawah sini, kemudian yang ini kita turunkan. Sehingga sisi debit dan sisi kredit itu balance. Oke, seperti itu cara menyusun atau mengisi neraca laju. Saya rasa ini tidak terlalu sulit ya untuk dikerjakan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.